Halo teman-teman, selamat datang di Praktikum Sistem Operasi. Pada modul 5 kali ini kita akan mempelajari mail server dan firewall. Mail server merupakan sebuah server yang memungkinkan pengguna untuk dapat mengirim dan menerima email dengan cara distribusikan file maupun informasi sebagai balasan atau respon atas permintaan yang dikirim oleh pengguna melalui email. Adapun fungsi dari mail server yaitu sebagai pengatur, penerima, dan penyalur respons atas email yang masuk dan email yang keluar. Protokol. Pada mail server terdapat 3 protokol utama yang digunakan untuk mengelola mail server. Protokol tersebut dibedakan menjadi 2 berdasarkan cara kerjanya, yaitu incoming mail server dan outgoing mail server. Incoming mail server yaitu server yang digunakan untuk penerimaan email dan protokol yang menanganinya yaitu POP3 dan IMAP. Sedangkan outgoing mail server merupakan server yang digunakan untuk pengiriman email dan protokol yang menanganinya yaitu SMTP. 3 protokol utama pada mail server. Yang pertama ada Post Office Protocol version 3 atau POP3. POP3 merupakan protokol email yang digunakan untuk menerima email dari server lokal ke email klien di mana protokol POP3 memungkinkan klien untuk mengunduh pesan email pada komputer lokal pengguna dan membaca email tersebut bahkan dalam keadaan offline. Port yang digunakan pada POP3 yaitu 110 dengan secure port yaitu 995. Fungsi dari protokol ini adalah sebagai alat komunikasi dengan email server, serta mengunduh seluruh email ke email lokal tanpa harus membuat salinan dari server. Yang kedua ada Internet Message Access Protocol atau IMAP. IMAP merupakan protokol email yang digunakan untuk mengakses email pada web server dari lokal klien. IMAP dan POP3 adalah protokol yang umum digunakan agar pengguna dapat mengambil dan membaca email secara remote tanpa harus perlu login ke dalam sistem shell mail server. IMAP dan POP3 didukung oleh semua email klien dan web server. Port yang digunakan pada IMAP yaitu 143 dengan secure port 993. IMAP berfungsi sebagai perubahan yang memang dibuat untuk local mail dan dikirimkan ke server. Yang ketiga ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. SMTP digunakan untuk berkomunikasi dengan server yang digunakan untuk mengirimkan email dari lokal email ke server, sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. SMTP juga digunakan sebagai standar untuk menampung dan mendistribusikan email. Port yang digunakan pada SMTP yaitu 25 dengan secure port 465. Selanjutnya ada komponen pada mail server. Yang pertama ada Mail User Agent atau MUA. MUA merupakan komponen pada mail server yang berinteraksi dengan end user secara langsung. MUA memiliki beberapa program yang memang terkait ke dalam proses membaca serta membuat email. MUA ini memiliki tugas untuk membaca email, menerima, dan memberikan perintah untuk membuat serta mengirimkan pesan. Ada beberapa MUA yang juga dilengkapi dengan Multipurpose Internet Mail Extensions atau MIME, yaitu program yang digunakan untuk mengirimkan email yang berisi file atau attachment tertentu. Contoh dari MUA dibagi menjadi 2 yaitu desktop dan interface. Contoh dari desktop antara lain Microsoft Outlook, Zimbra Desktop, Thunderbird, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari interface webmail antara lain Gmail, Yahoo, iCloud, dan lain-lain. Yang kedua ada Mail Submission Agent atau MSA. MSA merupakan perangkat lunak komputer yang menerima email dari Mail User Agent atau MUA dan bekerja sama dengan Mail Transfer Agent MTA untuk mengirimkan sebuah email. Sebagian besar MTA memiliki fungsi sama seperti MSA, tetapi ada juga program yang secara khusus dirancang sebagai MSA tanpa memiliki fungsi MTA secara penuh. Dalam sejarah mail internet, fungsi MTA dan MSA menggunakan port nomor 25. MTA menerima mail yang ditujukan secara lokal dari domain lain, dan MSA menerima submit email dari pengguna lokal. Yang ketiga ada Mail Transfer Agent atau MTA. MTA merupakan komponen yang tercantum dengan protokol pengiriman email yang memiliki tugas untuk dapat mengurus bagian dari pengiriman email tersebut. MTA akan melakukan beberapa fungsi, antara lain adalah menerima dan memproses pesan-pesan email yang masuk melalui berbagai macam jaringan, menentukan alamat tujuan sebagai bahan pertimbangan, bagaimana cara mengirimkan sebuah pesan email, serta menggunakan daftar distribusi untuk mengirimkan salinan pesan. Contoh dari MTA yaitu Sendmail, Postfix, Gmail, Exim, dan lain-lain. Yang keempat atau yang terakhir ada Mail Delivery Agent MDA. MDA merupakan bagian dari program mail server yang memang memiliki tugas sebagai agen pengiriman. MDA memiliki database yang mempunyai saluran atau sebuah jaringan untuk dapat mengirimkan sebuah email. Setelah itu, MDA sering digunakan untuk mengirimkan pesan email dengan jaringan yang memang dipilih olehnya,
Selain itu, MDA juga bisa berfungsi sebagai filter spam email, virus detection, dan pengiriman balasan email secara otomatis. Beberapa contoh MDA pada sistem Linux antara lain Procmail, POP3, Courier IMAP, dan Dovecot. MDA dapat secara langsung terintegrasi pada MTA seperti pada Microsoft Exchange. Berikut adalah cara kerja mail server, dan berikut adalah gambarnya. Pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa mail server menerima email, dan email yang masuk akan melewati DNS yang selanjutnya diteruskan ke MTA. Kemudian dari MTA melanjutkan ke MDA dan diteruskan ke personal mailbox user agar dapat diakses oleh MUA. Kemudian dari MUA akan melakukan pengiriman email ke MTA tanpa melalui MDA. Selanjutnya ada firewall. Firewall merupakan sistem keamanan jaringan komputer yang digunakan untuk melindungi sistem. Firewall berupa software dan hardware yang berfungsi sebagai monitoring paket data yang melintas dari jaringan atau komputer. Firewall yang berbentuk software pada umumnya akan diinstalasi pada komputer. Firewall akan menganalisis paket data dan mempelajari sumber paket data, komputer yang dituju oleh paket data, protokol yang digunakan, dan juga isi dari paket data yang melintas di firewall tersebut. Berikut merupakan fungsi dari firewall. Yang pertama ada menjaga keamanan jaringan, yang kedua ada mengurangi bocornya informasi, yang ketiga ada melakukan inspeksi pada paket data yang masuk dan keluar, yang keempat ada mencatat aktivitas pengguna, dan yang terakhir ada memodifikasi paket data yang akan datang. Berikut adalah gambar cara kerja firewall. Awalnya firewall hanya bekerja untuk menyaring lalu lintas data dengan menggunakan IP address, nomor port, serta protokol yang digunakan. Namun semakin berkembangnya firewall, kini firewall dapat melakukan penyaringan data yang masuk dengan mengidentifikasi terlebih dahulu isi dari paket tersebut. Selanjutnya ada metode firewall. Yang pertama ada paket filtering. Paket filtering disebut juga sebagai firewall statis. Dalam metode ini, firewall akan mengecek IP address sumber dan IP address tujuan, serta protokol sumber dan protokol tujuan yang akan dicocokkan dengan access control list firewall, di mana yang menjadi penyaringnya adalah berupa router. Yang kedua adalah firewall stateful. Firewall stateful disebut juga sebagai firewall dinamis. Pada metode ini, status aktif koneksi dimonitor dan informasi yang dapat digunakan untuk menentukan apakah sebuah paket dapat melewati firewall. Yang ketiga ada circuit level gateway. Firewall ini berfungsi untuk menyembunyikan informasi mengenai jaringan yang terproteksi, namun tidak melakukan penyaringan pada paket-paket yang ada dalam jaringan. Firewall ini lebih aman. Pengguna eksternal tidak dapat melihat IP address dari user dalam paket yang diterima. Dan yang keempat atau yang terakhir ada application level gateway. Application level gateway disebut juga sebagai proxy firewall. Metode firewall ini umumnya menggunakan proxy server. Proxy yang ada pada komputer akan berfungsi sebagai firewall untuk memberi izin hak akses ke jaringan tujuan. Selanjutnya ada firewall D. Firewall D adalah perangkat lunak untuk manajemen firewall pada sistem operasi berbasis Linux, menjadi front-end dari IP tables, packet filtering yang sudah tersedia pada kernel Linux. Konsep firewall D yaitu menggunakan zones dan service, dibandingkan dengan IP tables yang menggunakan chain dan roles. Berdasarkan pada zones dan service, dapat mengontrol koneksi jaringan yang dimana diizinkan dan tidak diizinkan masuk atau keluar dari sistem. Firewall di zones adalah kumpulan aturan yang telah ditetapkan. Koneksi jaringan mana yang seharusnya diizinkan berdasarkan tingkat kepercayaan pada jaringan yang terhubung ke sistem. User dapat menetapkan mana interface jaringan dan sumber jaringan ke dalam zones. Berikut adalah zones yang tersedia pada firewall D beserta definisinya. Yang pertama ada drop. Dengan definisi, semua koneksi jaringan yang masuk di drop tanpa adanya notifikasi atau pesan error. Yang kedua ada block. Semua koneksi jaringan yang masuk di reject dengan pesan ICMP host prohibited untuk IPv4 dan ICMP6 ada yang prohibited untuk IPv6. Yang ketiga ada public, jaringan yang tidak bisa dipercaya karena dapat memilih koneksi jaringan apa yang diizinkan. Yang keempat ada eksternal, jika menggunakan Linux sebagai gateway atau router, dikonfigurasi sebagai NAT atau NAT,
Mesh query. Yang kelima ada DMZ, Demilitarized Zone, jika kita ingin memberikan akses terhadap servis ke jaringan publik. Yang keenam ada work, zona yang digunakan jaringan internal kantor. Semua sistem dalam jaringan kantor dapat dipercaya. Dan yang selanjutnya ada home, adalah zona yang diperuntukkan jaringan internal rumah. Semua sistem dalam jaringan kantor dapat dipercaya. Dan yang terakhir ada trusted, zona yang paling terbuka, semua sistem pada jaringan dipercaya, dan semua koneksi jaringan diizinkan. Berikut sekian dari materi kali ini. Terima kasih.